Sudah Pak, siap. Terlihat tidak Pak? Terlihat Pak. Terlihat, Pak. Sudah Pak, bagus. Hasilnya. Mantap. Yap. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun kita hari ini udah siang dan kalian udah belajar dari pembelajaran berikutnya, tapi Bapak harap kalian masih semangat buat belajar hari ini. Silakan untuk ketua kelas untuk mempersiapkan kelasnya dengan berdoa sebelum belajar. Silakan. Siap. Berdoa. Mulai. Berdoa. Selesai. Baik, terima kasih pada ketua kelas yang sudah membimbing doa. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baik kita Bapak absen dulu ya, satu persatu. Mungkin kalau ada yang terlewat tolong diingatkan. Abdul ada? Hadir Pak. Nurul ada? Hadir, Pak. Bagus. Gozali ada? Ada Pak, sapinya Nurul Pak. Siap. Itu ada? Ada Pak. Ya, siap. Didin ada? Hadir Pak. Siap. Siapa lagi ya yang belum diabsen? Saya Pak, saya. Kenapa? Siapa? Belum. Saya Pak. Oh, Pak Pebi ada Pak Pebi? Ada Pak, keren. Tadi di belakang kelas Pak. Wah, mantap. Bagus. Siapa lagi yang belum diabsen? Bapak yakin semuanya hadir hari ini karena tadi Bapak cek juga di tiket kalian hadir sebelum pembelajaran dengan Bapak. Tapi untuk menyemangati diri kalian sendiri dan Bapak juga hari ini, Bapak harapkan kalian ikutin aba-aba dari Bapak. Gitu. Ketika Bapak bilang semangat pagi, kalian jawab dengan pagi dengan semangat. Gitu. Siap? Siap Pak. Siap. Oke, siap. Siap Pak. Oke, semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Kurang kompak sekali lagi. Semangat pagi. Pagi. Hebat, mantap. Masih semangat di siang hari ini. Oke, sebelum kita masuk pembelajaran, oke. Alangkah lebih baiknya Bapak sampaikan dulu apa yang bakal kita pelajari, yaitu mengenai KD menerapkan alat ukur elektrik dan elektronik serta fungsinya. Materinya adalah mengenai avometer analog. Baik, kemudian untuk tujuan pembelajarannya ada beberapa, yaitu mengenai fungsi avometer, yaitu kemudian jenis-jenis avometer, kemudian bagian-bagian avometer analog, kemudian fungsi bagian-bagian avometer analog, kemudian cara membaca jarum penunjuk avometer analog, kemudian cara menghitungnya juga kita bakal pelajari, kemudian cara mengkalibrasi avometer analog, kemudian cara mengukur hambatan listrik menggunakan avometer analog. Oke. Sebelum kita masuk nantinya ke materi, Bapak pengen menjawab maksud Bapak bertanya. Maaf. Apakah kalian dulu atau sebelum hari ini pernah kalian menimbang berat badan kalian? Pak yakin ada yang udah pernah gitu. Oh, siapa? Pernah. Oh, Didin, bagus. Pak, pernah. Saya Pak. Ya, bagus. 80 kilo. Oh, lumayan besar juga ya, Pak. Alhamdulillah Pak, sehat. Kenapa? Nurul itu Pak 60. Wah, Suaranya putih juga ya naiknya ya. Kurang, Pak. Jali Kurang. bisa tahu, Pak. 10, Pak. Bagus, berarti kalian setidaknya sudah pernah menggunakan alat untuk mengetahui berat badan kalian kan? Nah, sekarang Bapak pengen tahu juga, apakah kalian tahu nama alat untuk menimbang berat badan kalian itu? Ada yang tahu? Saya Pak, Feby. Timbangannya. Iya, boleh Pak. Namanya timbangan Pak. Boleh Timbangan tuh, udah badan, mendekat Pak. situ. Siapa lagi? Silakan. Ya Pak, saya. Ya boleh. Timbangan badan Ya, Pak. boleh. Bagus. Berarti kalian udah tahu tuh secara namanya juga tepat sekali. Kemudian pada timbangan berat badan ini apa yang kalian lihat untuk mengetahui besar angka berat badan kalian? Coba ada lagi yang bisa menjawabnya?
Ketika nimbang jarumnya Dari bergerak ke jarum, kanan, Pak. Pak. Oke, bagus Pak Juwito. Ada lagi yang bisa jawab? Dari angka digital, Pak. Oh iya, betul. Berarti ada beberapa jenis timbangan berat badan juga ya di sini. Baik, berdasarkan diskusi kita tadi, maka hari ini kita akan mempelajari materi tentang alat ukur elektronik yaitu apometer analog. Sekarang coba amati dan perhatikan. Sebentar. Nah, perhatikan gambar-gambar berikut ini. Kalian sudah sebelumnya belajar mengenai dasar-dasar kelistrikan, termasuk komponen kelistrikan dan elektronik juga sudah pernah kalian disampaikan. Cuman untuk apometer belum. Makanya meskipun sekarang di kelas 11, kalian tetap harus Bapak sampaikan lagi ini. Nah, kira-kira ada yang tahu tidak komponen apa saja yang Bapak tampilkan di layar kalian? Izin Pak, slide-nya yang lain bergerak tidak Pak? Tidak, Pak. Tidak bergerak. Tidak jalan, Pak. Belum berjalan Pak, maaf Pak. Belum bergerak ya? Masih di mana ya? Masih di tujuan pembelajaran? Masih di halaman pertama, Pak. Halaman awal Pak. Halaman Oh, masih di halaman awal ya? Mungkin koplingnya kurang masuk itu Pak. Aduh, gimana ya ini? Pak Jis, kopling. Jangan ini Pak, Padahal jangan Bapak masuk udah pakai di hotspot juga nih. Ini gara-gara Tolong rem tangannya ditarik. nggak mati itu, Pak. Bentar ya, Bapak coba keluarkan dulu, nanti Bapak masukkan dulu ya, sebentar ya. Memang ini kadang terjadi jangan ini. slide, Aduh. jangan slide. Coba Bapak nggak tampilin secara slide ya, coba kelihatan tidak? Kelihatan tidak? coba Bapak gerakan Pak. Kelihatan, Pak. Nah, itu bisa. Nah, itu Pak, geser ya, itu. Siap? Nggak usah pakai slide, Pak. Boleh. Gini aja berarti cukup ya? Ya, kayak tadi, Pak. Nah, oke, siap. Oke, nah balik lagi ke komponen ini. Ini kalian udah pernah belajar mengenai komponen elektronika nih dan komponen listrikan yang lainnya. Dari alat yang dipakai di sini, kan alatnya yang dipakai itu sama, tapi komponen yang diperiksa itu beda-beda. Nah, pertanyaan Bapak adalah apa saja nama komponen ini? Ada yang tahu nggak? Ya, Pak. Tahu Ya, Pak. boleh. Jarum Pak Deden penunjuk, mau- Pak. Penunjuk hasil pengukuran tuh. Maksud Bapak itu kok nama komponen yang diukurnya, Pak? Nama komponennya, Pak? Resistor, Pak. Resistor, Pak. Betul. Betul. Apa lagi? Ada sekring Pak. Ah, bagus, betul. Apa lagi? Colokan listrik, Pak. Ah, iya betul. Itu kan kelihatan ya. Itu ada dua kayak gitu colokan ya, betul. Bagus. Berarti Ukur sebagian besar kalian betul. Sebagian Mudah. besar kalian berarti kan sudah mengenal nih komponen-komponen yang diukur ini, udah familiar nih. Berarti alat ukur pun di sini karena satu-satunya yang selalu dipakai dan katakanlah yang terlihat sama, sedangkan komponen yang lain kan berbeda. Jadi dia menggunakan satu alat ukur yaitu namanya avometer gitu. Berdasarkan gambar di situ, kira-kira fungsi dari avometer itu apa? Ada yang tahu tidak? Kalau ada yang bisa menjawab tidak? Silakan. Saya, Pak, Ya, boleh, Pak. mengukur ampere, mengukur tegangan, mengukur hambatan. Waduh, hebat Pak Gozali. Pak Gozali itu udah baca dari mana itu? Padahal saya belum Itu. menyampaikan itu Pak Gozali. Itu Nurul yang tahu itu, Pak. Dan bisik-bisik hebat. sama saya. Wah, hebat sekali. Berarti referensi Pak Gozali bagus. Yang lain coba ikuti Pak Gozali ya. Baca-baca juga sebelum kita belajar. Jadi lebih enak nih. Wah, bagus sekali. Baik, Pak. Yang lain dicontoh ya. Baik, Pak. Bagus. Mari kita lihat sebenarnya fungsi dari avometer seperti apa. Kita lihat. Fungsi avometer itu adalah alat untuk alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur besaran listrik dan tahanan. Di sini disebut AVO itu karena A itu adalah singkatan dari ampere, kemudian disimbolkan A, dan itu disebut dengan arus listrik. Kemudian untuk V itu volt, disingkatnya itu V, itu artinya tegangan listrik. Sedangkan O itu ohm, itu simbolnya omega, artinya itu adalah hambatan listrik. Oke, sampai sini sudah paham?
Sudah, Pak. Siap. Berarti kita bisa lanjut ke materi berikutnya ya. Nah, perhatikan lagi. Ini adalah jenis-jenis apometer. Yang di sebelah kiri adalah jenis apometer yang analog. Sedangkan yang di sebelah kanan adalah Digital. ya, bagus. Dan ini sebenarnya kalau misalkan kita slide ini akan lebih menarik sebenarnya. Cuman gara-gara sinyal agak jadi kurang atraktif nih. Mohon maaf juga. Tapi nggak apa-apa. Tidak mengurangi esensi belajar kita hari ini. Enakan Oke. pakai yang digital, Pak. Ah, betul, sebenarnya betul. Akan tetapi tetap kita harus belajar mengenai pemakaian apometer yang jenis analog, karena pada sebagian besar katakanlah sekolah itu masih menggunakan analog sebagian besar gitu. Meskipun digital sekarang memang banyak dipakai gitu di industri-industri. Oke, lanjut lagi. Bapak pengen kalian kalau udah tahu jenis-jenis apometer, kita lanjutkan lagi ke bagian apometer analog. Nah, tak kenal maka tak sayang kan? Oke. Makanya kita harus mengetahui nama-nama bagian apometer. Tolong diperhatikan dulu video singkat berikut ini. Dan kasih tahu Bapak kalau videonya berjalan atau tidak ya. Pertama, Disarankan. kita akan membahas mengenai bagian-bagian multimeter analog. Multimeter analog memiliki jarum penunjuk. Jarum ini berfungsi sebagai penunjuk hasil pengukuran yang dilakukan. Videonya keluar tidak? Skala ukur. Berjalan, Pak. Bergerak. Papan skala ukur Bagus. memiliki beberapa jalan, skala dengan batas atas yang berbeda-beda. Ketiga, skrup kalibrasi jarum penunjuk. Skrup ini digunakan untuk pengkalibrasian multimeter. Keempat, selektor multimeter. Selektor multimeter digunakan untuk memilih jenis pengukuran. Saat hendak mengukur tegangan DC, kita putar selektor menuju ke DC volt. Untuk mengukur tegangan AC, kita putar selektor menuju ke AC volt, dan seterusnya. Kemudian, terdapat probe positif dan negatif. Probe merupakan kabel yang ujungnya dihubungkan dengan logam. Probe berfungsi untuk menghubungkan multimeter dengan titik yang akan diukur. Yang terakhir, knob pengatur jarum pada pengukuran hambatan. Knob ini berfungsi sebagai adjustment atau pengatur jarum agar tepat pada posisi 0 saat melakukan pengukuran hambatan. Oke, berdasarkan video tadi, apa saja bagian-bagian apometer analog tersebut? Kalau yang memperhatikan pasti bisa jawab. Silakan, ada yang bisa jawab? Saya Pak. Pak. Ya, silakan. Didin Pak. Ya, silakan, Pak Didin. Pertama, jarum penunjuk hasil pengukuran. Bagus, betul. Saya, Pak. Ya, boleh, silakan. Skrup selektor, skrup kalibrasi, dan skrup selektor, Pak. Nah, betul sekali. Siapa lagi? Saya, Pak. Kartunya Ya. ada 2, warna hitam dan merah. Ya, betul. Itu terlihat ya di gambar. Sudah? Ada lagi? Pak. Ya, boleh. Ada simbol-simbol kelistrikan, Pak. Iya. Apa itu tuh? Ada voltmeter, ada ohmmeter, Apa tuh namanya tuh? ampermeter. Apa tuh namanya tuh? Apanya namanya apa, Pak? Papan skala. Oke, nggak apa-apa. Kita sambil belajar aja ya, sambil kita mengingatkan aja. Bagus. Berarti kalian jika sudah tahu dan kenal bagian-bagian apometer analog, berikutnya harus mengetahui tentang fungsi masing-masing bagian apometer analog. Ya. Sekarang kita bakal coba dengan memperlihatkan lagi. Nah, sekarang kita bisa lihat kan. Cuman Bapak pengen memastikan kalau yang mengamati tadi pasti bisa menjawab nih. Gitu. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan kembali fungsi jarum penunjuk itu buat apa? Silakan. Menunjukkan hasil pengukuran, Pak. Bagus sekali, Pak Didin. Hebat, berarti mengamati dari tadi. Kemudian fungsi selektor apa itu? Ada yang bisa jawab juga? Memilih jenis pengukuran, Pak. Iya, bagus. Nampaknya kalian sudah paham mengenai fungsi dari bagian-bagian apometer.
selanjutnya kita akan mempelajari materi berikutnya. Nanti apabila ada yang ditanyakan, bisa kita lakukan pada saat proses diskusi ya. Jadi perhatikan dulu ke depan. Oke. Perhatikan sekarang, kalau tadi kelihatan dari jauh tidak terlihat jelas, sekarang bisa kalian lihat tentang ini adalah skala apometer analog yang kita tujuannya adalah untuk membaca gitu. Di sini kalau kita lihat karena pengukuran itu akan dilakukan untuk mengukur ohm, kemudian DC volt, kemudian DC ampere. Maka yang digunakan adalah yang ini, yang terlihat di gambar. Untuk ohm itu pembacaannya dari kanan ke kiri. Sedangkan untuk DC volt, kemudian DC ampere dari kiri ke kanan dengan skala maksimum berbeda-beda. Ada yang 10, ada yang 50, ada yang 2,5. Itu dulu ya. Kita lanjutkan sekarang ke bagian bagaimana cara membacanya. Perhatikan baik-baik semuanya. Oke. Nah, kalau misalkan diperhatikan, jarum di sini berhentinya di angka 10 ya. Yang jarum warna pink ini berhenti di angka 10. Sementara selektornya berhenti di kali 1. Artinya hasil pengukurannya adalah dengan cara mengalihkan angka skala 10 tadi dengan saklar pemilih yang kali 1 tadi. Maka hasilnya adalah 10 ohm ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bagus. Kita lanjutkan lagi. Sebagai contoh yang kedua, ini yang agak lebih agak susah dikit lagi nih. Kalau tadi jarumnya itu tepat berhenti di angka, sekarang jarumnya tidak berhenti di angka yang biasa terlihat. Akan tetapi harus kita analisis dulu sedikit gitu. Bagaimana caranya? Perhatikan. Kalau misalkan ini saya nggak bisa diituin ya. Kalau di slide itu bisa saya dicoret-coret, tapi di sini nggak bisa. Coba perhatikan saja dulu. Jarumnya itu berhenti di garis setelah angka 100. Garis kedua setelah angka 100. Dan di antara 100 dan 200 itu kan. Nah, pertanyaannya kan, Pak dari mana mungkin ya 140 ini ya? Nah, kalau misalkan kalian lihat baik-baik, cara mencarinya adalah dengan menuliskan angka maksimal setelah jarumnya terlewati, itu terlihat angka 200. Oke. Dan dikurangi angka sebelum jarumnya setelah jarumnya dilewati, yaitu angka 100. Dibagi jumlah garis dari 100 ke 200. Jadi kalau misalkan 200 dikali 100, itu hasilnya 100 kan? Oke. 100 dibagi 5 berapa? Ayo. 20, Pak. Ada yang bisa jawab? 20, Pak. Ah, 20. Bagus. Berarti satu garisnya bernilai 20 ya. Berarti kalau misalkan satu garis setelah angka 100 itu bernilainya 120. Setelah garis kedua berarti kita tinggal tambahkan aja 120 ditambah 20. Akhirnya nilainya adalah 140. Nah, itu belum selesai. Setelah angka skalanya ditemukan, berarti kita tinggal kalikan saja saklar pemilih tadi yang kalau di sini contohnya adalah kali 10. 140 dikali 10 hasilnya adalah 1400 ohm. Ya, oke, sampai sana dulu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ada yang belum mengerti? Oke. Tidak ada, Bapak yakin berarti sudah paham. Sampai sana dulu. Dong, Pak. Mau nanya, Pak. Boleh, Pak Abdul, silakan. Pak, kalau tadi kan di angkanya 100, di antara 100 dan 200 ya, Pak? Ya. Nah, kalau dilihat di angka 10 dan antara 20 tuh, Pak, garis kecil-kecilnya kok berbeda, Pak? Ada yang renggang, ada yang rapet, apakah nilainya sama, Pak? Itu beda-beda. Termasuk kalau misalkan dari 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 5 itu beda-beda tiap garisnya. Oleh karena itu khusus untuk pembacaan ohmmeter kita harus menggunakan rumus yang tadi gitu agar bisa ditemukan berapa nilai pembacaannya. Contoh kalau misalkan 10 ke 20 ada garis hitam di sini artinya ada di tengah-tengah.
Kalau misalkan kita hitung saja dari 10 ke 20 kira-kira ada berapa garis tuh Pak Abdul? Ada 9 garis Pak, 1 garis hitam tengah-tengah tuh. Ada 10, Sampai ke 20. Pak. Ada 10 Pak. Ada 10 berarti. Kalau saya hitung ada 10 ya. Dilihat baik-baik. Dari 10 ke 20 ada 10. Berarti secara logika kalau kita 10 ditambah 10 aja pasti 20. Artinya satu garisnya pasti bernilai berapa? Ada yang bisa jawab? 1 poin. Betul, berarti satu garisnya bernilai 1. Semudah itu. Beda dengan yang tadi yang untuk nilainya untuk 100 ke 200 itu beda kan caranya. Tapi untuk yang itu yang 10 ke 20 itu lebih mudah. Itulah untuk ohmmeter berbeda mungkin untuk pembacaan dengan DC volt dan DC ampere. Nah, makanya ini harus sering-sering kita latih baca ini ya, tidak boleh sekali 2 kali, harus kita latih terus-menerus. Oke, sampai sana dulu udah cukup mengerti Pak Abdul? Cukup Pak. Baik, kita lanjutkan kalau gitu. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, kita perhatikan lagi sekarang ada video sebentar lagi aja. Ini cuman beberapa menit saja. Bagaimana cara mengukur hambatan termasuk bagaimana cara mengkalibrasi. Karena ketika mau mengukur hambatan pasti harus kita kalibrasi terlebih dahulu sebelum kita melakukan proses mengukur hambatan. Contohnya di sini adalah untuk mengukur komponen resistor. Oke, perhatikan baik-baik semuanya. Berikut merupakan langkah-langkah mengukur hambatan listrik. Pertama, pastikan kabel prop merah dan hitam sudah tersambung ke lubangnya masing-masing. Kedua, putar saklar pemilih ke bagian hambatan dan pilih pengali yang sesuai dengan perkiraan nilai resistor yang akan diukur. Ketiga, lakukan kalibrasi multimeter sebelum digunakan dengan cara menghubungkan kedua ujung kabel penguji. Pastikan jarum penunjuk mengarah ke angka 0. Kalibrasi dilakukan setiap mengganti skala faktor pengali. Keempat, hubungkan kedua ujung kabel penguji ke resistor. Kelima, baca hasil pengukuran di papan skala multimeter. Pada pengukuran ini, jarum menunjukkan ke angka 12 dengan menggunakan faktor pengali 10, maka nilai resistor tersebut adalah 120 ohm. Baik, apakah cukup sekali Bapak tayangkan atau perlu 1 kali lagi? Sekali lagi Pak. Boleh, Bapak sekali lagi aja ya. Berikut merupakan langkah-langkah mengukur hambatan listrik. Pertama, pastikan kabel prop merah dan hitam sudah tersambung ke lubangnya masing-masing. Kedua, putar saklar pemilih ke bagian hambatan dan pilih pengali yang sesuai dengan perkiraan nilai resistor yang akan diukur. Ketiga, lakukan kalibrasi multimeter sebelum digunakan dengan cara menghubungkan kedua ujung kabel penguji. Pastikan jarum penunjuk mengarah ke angka 0. Kalibrasi dilakukan setiap mengganti skala faktor pengali. Keempat, hubungkan kedua ujung kabel penguji ke resistor. Kelima, baca hasil pengukuran di papan skala multimeter. Pada pengukuran ini, jarum menunjukkan ke angka 12 dengan menggunakan faktor pengali 10, maka nilai resistor tersebut adalah 120 ohm. Oke, cukup. Kira-kira nih siapa yang berani untuk menjelaskan kembali bagaimana cara mengkalibrasi dan mengukur menggunakan ohmmeter analog ini? Halo, siapa? Saya Pak. Nanti ya, silakan, Pak Anggra. Yang pertama, pastikan prop merah dan hitamnya udah tersambung ke lubangnya masing-masing pada multiresistor. Ya. Kemudian kita pilih saklarnya yang di bagian hambatan. Kemudian pilih pengali sesuai dengan perkiraan nilai resistor yang akan diukur. Yang ketiga, kita melakukan kalibrasi avometer dengan cara menghubungkan kedua jarumnya Pak, sampai dia bergerak. Tanda ada hubungan antara prop yang merah dan prop yang hitam. Kemudian kita hubungkan kedua ujung kabel penguji ke resistor. Dan terakhir baru kita mengukur hasil dari pengukuran resistor tersebut, Pak. Oke, baik. Sudah? Cukup, Pak. Ya, bagus sekali. Pak Anggra, berarti Pak Anggra memperhatikan dengan benar-benar video yang tadi Bapak putar. Bapak harapkan yang lain juga sama dan sudah tahu bagaimana caranya mengkalibrasi dan
mengukur hambatan. Berikutnya kita akan mempelajari mengenai pemeriksaan ampermeter analog dan pengukuran resistor. Akan tetapi untuk memastikan saja nih, apakah kalian benar yang tadi benar-benar udah katakanlah menyimak dengan benar, kira-kira berapa pembacaannya pada papan skala ini berapa nih? Aku pengen tahu dulu nih, ada yang bisa jawab? Silakan. Ini di antara 0 sampai 1. Berapa nih hasilnya? Silakan Pak Abdul, mau nyoba? Kita pastikan dulu yang tadi kalian sudah perhatikan dengan benar. Kalau nggak benar 7, Pak. Oke, 7. Yakin 7? Coba perhatikan baik-baik. Itu garisnya ada sebelum angka 1. Coba. Oh, 0,7, Pak. Betul, bagus. Pak Abdul sudah berarti angka itunya adalah 0,7. Pertanyaan berikutnya, apabila selektornya kita dari awal itu udah dipindahkannya kali 10, berarti hasil pengukurannya berapa, Pak Abdul? Maaf, Pak, tidak terdengar. Berbarengan dengan suara azan. Ya, sekali lagi ya. Kalau misalkan tadi hasil pembacanya 0,7 nih, ya. Kemudian selektornya itu sudah berada di posisi kali 10. Kira-kira hasilnya berapa? Berapa ohm? Hasilnya 7, Pak. 7 ohm berarti ya. 7 Bagus. Berarti Abdul sudah mengerti nih sampai sini. Yang kedua, coba ada yang bisa menjawab ini. Hasil bacanya berapa? Ada yang berani tidak menjawab? Nggak apa-apa kalau salah juga. 26, Pak. 20, oh ya, Pak Anggra. 26. Kalau misalkan itu pembacaan 26, selektornya berada di kali 1 kilo ohm, berarti hasilnya berapa? 26 kilo ohm, Pak. Ya, bagus. Berarti Pak Anggra sudah paham dan yang lainnya Bapak yakin juga paham. Kalau misalkan masih ada yang belum paham, kita sambil learning by doing saja. Nanti bisa kalian tanyakan juga ke Bapak langsung atau ke teman-teman kalian juga. Karena catatannya pasti ada. Sama tidak, Pak? 26 kilo ohm dengan 26.000 ohm. Itu sama. Karena 1 kilo itu bernilai 1000 ohm. Jadi agar lebih efisien, makanya kita sebutkan saja 26 kilo ohm. Itu sama saja. Oke, paham sampai sana? Lanjut, Pak. Siap, berarti kalian sudah paham. Kita lanjutkan saja. Nurul Berikutnya. belum paham itu. Siapa yang belum paham? Coba. Nurul itu. Coba tanya dia apa, Guru? Kebiasaan. Mungkin agar lebih efisien ya, takutnya waktunya nggak keburu nih ya, Bapak tuh. Kita langsung aja lah, sambil learning by doing ya. Nurul kalau Pak Guru mau nerangkan dia jangan sembarang. Ya, oke. Kita lanjutkan dulu. Kita akan melakukan pemeriksaan ampermeter, analog, dan resistor. Kemudian kita lakukan presentasi dan tanya jawab. Ya, resistornya udah Bapak siapkan juga. Kemudian ampermeter analognya juga udah Bapak siapkan untuk kalian periksa dan lakukan pengukuran ke resistor. Kemudian RKPD-nya udah Bapak siapkan juga. Melalui kemarin di grup WhatsApp bisa kalian udah di print masing-masing dari rumah, jadi tinggal kalian pakai. Kemudian buku ajar udah Bapak siapkan juga masing-masing per kelompok ya. Karena kita buat 3 kelompok, makanya Bapak siapkan 3 resistor dengan warna gelang yang berbeda-beda ya di sini. Oleh karena itu silahkan untuk kalian melaksanakan proses pemeriksaan dulu. Akan terlalu lama, Bapak kasih waktu mungkin sekitar 15 menit saja untuk kemudian kalian lakukan presentasi ke depan hasil pemeriksaan tadi dan dituliskan di LKPD masing-masing per kelompok ya. Baik, silakan lakukan pemeriksaan. Bapak kasih waktu. Pak, sudah beristirahat, Pak. Oh, belum. Itu bukan bel istirahat, itu salah kayaknya. Anda salah lihat, salah dengar kayaknya.
Sebentar lagi ya, sebentar lagi. HP-nya Nurul bunyi tuh. Oke, baik. Waktunya sudah habis. Bapak yakin sudah kalian periksa dengan baik. Silakan kelompok mana yang mau duluan tampil ke depan untuk mempresentasikan hasil pemeriksaan. Silakan, siapa? Kelompok Pak Gozali, silakan. Boleh? Dipersilakan. Ada sekretaris saya tuh, Pak. Boleh, sekretaris Pak Gozali, Bu Nurul juga boleh. Karena sudah saya bagikan juga di grup. Tidak mungkin tidak ada. Ya Pak, ya. Hasil pemeriksaan avometer analog pada pemeriksaan resistor kelompok kami adalah 95 kilo ohm, Pak. Oke. Baik. Kira-kira Terus ada bagian-bagian avometernya, ya? Ya, Bapak. Bagian-bagian dari avometernya, saya lupa belum menyebutkan, ada jarum, ada papan skala, ada skrup kalibrasi, ada knob kalibrasi, prop merah, prop hitam ya, lalu ada selektor dan selektor. Semuanya dalam kondisi bagus, Bapak. Oke, baik, bagus. Silakan, siswa yang lain ada yang mau ditanyakan? Kelompok yang lain ada yang mau bertanya kepada kelompok Bu Nurul? Silakan. Kelompok Pak Wisnu mungkin? Atau kelompok Pak Putu, silakan, boleh. Siapa saja boleh. Sepertinya masih sulit Pak mencerna untuk mengukur resistor menggunakan avometer analog nih Pak. Gimana kesulitannya apa? Jarumnya kadang bergerak tidak tepat, Pak. Tidak tepat gimana? Boleh spesifik? Masih bergerak, tidak diam di satu angka atau satu garis. Itu solusinya gimana ya, Pak? Ada beberapa hal, bisa saja karena resistornya itu sudah rusak, bisa saja. Yang kedua, cara pemeriksaannya kurang tepat. Jadi memegang avometer tidak dalam kondisi terbaring di katakanlah meja, tapi sambil dipegang gitu. Ada kemungkinan itu getaran itu menyebabkan atau getaran tangan kita menyebabkan itu bisa bergerak-gerak gitu, tidak di posisi yang sama terus-menerus. Atau mungkin ada hal lain di luar itu gitu, bisa aja. Kalau yang lain mau menambahkan silakan berdasarkan pengalamannya juga boleh. Cukup mungkin segitu, Pak Abdul? Cukup Pak, nanti saya coba. Siap. Menggunakan AVO yang benar. Oke, siap. Bagus. Kemudian kalau sudah silakan kelompok Pak Gozali dan Bu Nurul untuk kembali duduk dan kita berikan aplaus dulu untuk mereka semuanya. Silakan. Berikutnya siapa kelompok berikutnya yang mau ke depan, silakan. Itu sekretaris saya tadi tuh Pak, pintar dia tuh. Bagus. Silakan, siapa lagi yang mau ke depan? Satu lagi kelompok saja. Kelompok Pak Abdul ini belum? Boleh? Iya Pak, barusan saya coba lagi nih Pak. Tadi kan jarumnya masih bergerak. Sekarang tadi barusan saya coba lagi untuk resistor yang gelang berwarna kuning itu, kuning ungu coklat emas itu memiliki nilai 210 ohm, Pak. Oke. Kemudian untuk kondisi komponen yang lainnya untuk di avometernya gimana? Avometernya sama, Pak. Yang dengan kelompok tadi, Bu Nurul. Berfungsi normal, hanya saja tadi terkendala di awal. Menggunakan avometernya masih grogi mungkin Pak, jarumnya jadi tidak tepat pada satu garis. Oh iya, nggak apa-apa, kita sambil belajar aja ya. Silakan, mungkin kelompok lain ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, silakan. Saya Pak. Boleh Pak Anggara, silakan. Jadi dari Pak Aziz tadi hasil pengukurannya kan 210. Tapi kan yang ada di gelangnya di situ tertaranya 470.
kok beda ya hasilnya Pak ya, yang tercantum di body resistornya? Silakan Pak Abdul, silakan dijawab. Nah, itu dia juga Pak yang menjadi kendala tadi, masalah kan. Di bodinya tertulis 470 ya Pak Anggra ya. Tapi pas saya ukur tadi 210. Itu dia sebenarnya nilai 470 itu apa ya Pak maksudnya Pak? Baik. Tapi pengukuran kami menunjukkan 210. Baik. Karena mungkin untuk analisis ini mungkin butuh ada masukan dari Bapak juga, Bapak bakal jawab juga. Mungkin untuk kasus ini memang tidak semua resistor dalam kondisi bagus ya. Dan ada juga yang mungkin memang rusak, memang sengaja Bapak kasih yang kayak gitu juga. Dan salah satu indikator suatu resistor rusak juga itu apabila resistor hasil ukur menggunakan ampermeter analog tidak sesuai dengan nilai yang tercantum pada bodi resistor tersebut kalau kita hitung manual. Tuh. Memang seperti itu ya. Baik, sudah paham mungkin? Boleh usul Pak? Boleh. Pak juga. Besok kalau praktek pakai yang digital aja Pak, lebih mudah. Oh, kita harus mencoba dulu. Kita harus coba dulu aja. Memang di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Tapi jangan menyerah dulu Pak. Gitu. Kita harus coba dulu. Karena kalau bagus Pak, pakai digital bagus Pak, tidak susah-susah. Itu bagus, tapi pembelajarannya dikit Pak. Kalau ampermeter lebih banyak pembelajarannya menurut saya gitu. Jadi akan ada ampermeter digital ada, tapi ampermeter analog juga disediakan Pak. Gitu. Iya. Siap ya? Pusing belajarnya ya. Kalau pakai digital langsung tahu Pak. Iya ya Nur. Betul. Pusing Pak Gasali. Memang ini menarik sekali diskusi hari ini, tapi kita memang waktunya tidak memungkinkan kalau untuk terus-menerus kita lanjutkan. Tapi kira-kira kalau ada yang bertanya silahkan. Kalau tidak ada mungkin kelompok Pak Abdul silahkan boleh kembali lagi ke tempatnya dan kita beri aplaus terlebih dahulu. Silakan. Oke. Baik. Karena sudah tidak ada lagi yang ditanyakan dan kita berada di akhir pembelajaran, Bapak berharap ada perwakilan dari kalian yang bisa menyampaikan apa saja yang kalian pelajari hari ini kepada teman-teman yang lain. Silakan. Ada yang bisa? Halo Pak Wisnu, ada Pak Wisnu? Apalagi ke WC kayaknya nih? Dari tadi belum ada ya? Saya Pak. Boleh. Itu Pak Ghazali Pak. Boleh Pak Ghazali. Hari ini kita belajar banyak sekali Pak ya. Yang pertama yang saya lihat tadi itu fungsi dan jenis-jenis ampermeter. Kemudian ada bagian-bagian dan fungsi bagian ampermeter analog. Kemudian cara membaca, menghitung ampermeter analog. Kemudian lagi cara mengkalibrasi dan mengukur hambatan menggunakan ampermeter. Ditambah tadi kita presentasikan dengan cara mempraktek Pak. Itu aja mungkin Pak. Iya, bagus. Terima kasih Pak Ghazali. Ini peserta didik yang sangat Bapak sukai. Kayak gini nih. Itu lagi Pak. Ghazali Pak. Yang lain contoh ya. Yang lain contoh nih. Tambahin nilainya Pak. Nurul, pulang bareng sebentar. Pasti jangan khawatir dengan Bapak. Yang pasti Bapak prioritaskan. Lanjut lagi untuk persiapan pembelajaran minggu depan ya. Nah, ini materinya adalah tentang ini dan Bapak juga sudah membagikan dalam bentuk modul e-book itu di grup WhatsApp ya, kalian bisa baca-baca dulu sebelum minggu depan kita belajar tentang ini ya. Baik, mungkin terima kasih atas perhatian dan antusias kalian selama pembelajaran. Mohon maaf apabila ada salah ucap dari Bapak, kemudian kesalahan itu dari Bapak dan kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Silahkan mungkin ketua kelas untuk memimpin berdoa sebelum pulang. Silakan. Ya, Pak. Ketua kelas, silakan. Ada Pak, tadi habis ngambil pulpennya jatuh. Silakan dipimpin berdoa dulu. Ambil surat cinta tadi tuh Pak, bohong ya. Silakan. Jadi kawan-kawan sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, biar kita cepat pulang, kita berdoa. Ini pulang Pak ya? Oh ya, masih.
Ini pembelajaran terakhir. Mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih Pak Guru. Terakhir Bapak pengen mengenal lagi. Semangat pagi. Semangat. Pagi.